Walaupun misalkan ketika sebelum hamil itu bisa, tapi setelah hamil mungkin berbeda kulitnya Ya, gitu kadang ya. ada kondisi tertentu yang berubah, Bun. Saat hamil berubah gitu. Terus kalau misalkan lagi nggak enak badan, lagi flu gitu kan, kan enak diolesin ya, minyak kayu putih. Nah, pada saat flu sebaiknya mam coba gunakan dulu yang dihirup. Minyak kayu putihnya dihirup. Jadi cuma dapat sensasi hangatnya ke hidung pada saat flu. Kalau di hidung dihirup itu sudah bisa meredakan flu-nya, ya nggak perlu dioles. Gitu. Tapi kalau misalkan wah masih juga, nah boleh diolesin ke misalkan ke leher atau ke dada biar hangat atau ke perutnya. Hai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. Bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita mau nanya tentang ini loh, Bi. Apa namanya? Ada yang nanya di TikTok gitu kan, TikTok Abi. Oh iya, by the way kita punya TikTok namanya apa, Bi? Eko Setiawan SPOG. Iya, di TikTok kita ada yang pernah nanya, "Dok, boleh nggak pakai minyak kayu putih ketika hamil?" Jadi intinya sih boleh nggak sih kalau misalkan lagi hamil itu pakai anget-anget gitu kali, minyak kayu putih, minyak angin gitu, balsem gitu kali ini ya, koyo. Itu boleh nggak sih, Bi, sebenarnya? Iya, jadi pemakaian minyak kayu putih, minyak telon dan lain-lain boleh. Boleh. Tapi sesuai indikasi gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau minyak kayu putih itu kan memberikan efek hangat, terus memberikan aroma yang menyegarkan gitu kan, terus bisa membuat kalau lagi flu udah hidung mampet jadi bisa terbuka gitu. Itu diberikan boleh, tetapi terbatas. Sudah terbatas? Terbatas, contohnya misalkan ada orang-orang yang memang hipersensitif kulitnya. Apalagi setelah hamil misalkan jadi lebih sensitif. Ya, jadi misalkan orang yang memang punya riwayat alergi, sensitif, terus hamil, dia makin alergi dan sensitif. Kalau terjadi seperti itu, penggunaannya harus hati-hati. Jadi walaupun memang dikatakan minyak kayu putih itu aman, baik itu buat ibu hamil, baik buat anak-anak itu aman. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, ya pemakaian harus hati-hati. Jadi kalau dioles, lihat responnya. Misalkan mams mau menggunakan minyak kayu putih nih, sebelumnya oles dulu, misalkan ke tangan gitu. Dilihat ada nggak respon alergi, kulitnya seperti kemerahan atau rasa panas, rasa terbakar pada kulitnya. Kalau terjadi seperti itu berarti stop, nggak boleh lanjutkan penggunaannya. Kalau tidak ada respon alergi, boleh digunakan. Itu jika yang oles. Misalkan perutnya aduh nggak nyaman ya, Dok, kayak begah, penuh, nggak enak gitu, ayo udah diolesin minyak kayu putih. Tapi sebelum oles ke perut, ke tangan dulu. Kalau nggak ada respon boleh gunakan, tapi pemakaiannya tipis-tipis saja, nggak berlebihan gitu, hanya memberikan sensasi hangat. Kalau tiap hari boleh? Nah, tiap hari boleh, tetapi intinya jangan berlebihan, terlalu banyak gitu ya. Seperti itu. Terus sudah gitu misalkan di punggung, aduh pegel pinggangnya, diolesin tipis-tipis saja, boleh. Intinya jangan terlalu berlebihan sampai kulitnya tadi terbakar atau kemerahan gitu. Nah itu yang nggak boleh yang dihindari. Jadi tetap hati-hati ya. Tetap hati-hati. Biarpun misalkan ketika sebelum hamil itu bisa, tapi setelah hamil mungkin berbeda kulitnya. Ya, kadang gitu ya. ada kondisi tertentu yang berubah, Bun. Saat hamil berubah gitu. Terus kalau misalkan lagi nggak enak badan, lagi flu gitu kan, kan enak diolesin ya, minyak kayu putih. Nah tapi kalau misalkan pemakaian berlebihan sebaiknya dihindari. Terus pada saat flu sebaiknya mam coba gunakan dulu yang dihirup. Minyak kayu putihnya dihirup. Jadi cuma dapat sensasi hangatnya ke hidung pada saat flu. Kalau di hidung dihirup itu sudah bisa meredakan flu-nya, ya nggak perlu dioles. Gitu. Tapi kalau misalkan wah masih juga, nah boleh diolesin ke misalkan ke leher atau ke dada biar hangat atau ke perutnya gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kan orang suka bingung ya. Misalkan lagi hamil kan, dia takut minum apa-apa. Jadi ketika mual gitu kan, ketika dia
suka kembung, suka begah, padahal tuh masalah lambung gitu ya nggak sih Bi? Iya, gitu. bisa. Tapi akhirnya karena nggak tahu, akhirnya pakai minyak kayu kan karena takut kan minum obat, akhirnya minyak kayu putih terus gitu. Padahal masalah utamanya ini belum selesai nih gitu ya nggak sih Bi? Iya. Jadi kalau terjadi itu kan berbeda ya. Kalau misalkan dalam kondisi tertentu, misalkan nih hamil trimester 1, mual, muntah, terus kerasa begah, kembung, nggak enak, nyari ulu hati segala macam. Nah lihat dulu. Kalau kondisinya ini hanya keadaan karena kehamilannya, itu penggunaan minyak kayu putih boleh, gitu. Tapi kalau rupanya ada penyebab lain, ini gangguan cerna nih, peningkatan asam lambung, peningkatan gas pada saluran cernanya, ya atasi dulu itunya, karena kalau itunya tidak diatasi, keluhannya lambungnya atau keluaran pencernaan yang gak diatasi, dengan pemberian minyak kayu putih hanya mengalihkan aja, tapi tidak mengatasi penyebabnya, gitu. Jadi kalau ada gangguan lambung, atasi dulu pencernaannya lambungnya, seperti melakukan stop atau diet makanan-makanan yang bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan, asam, pedas, santan, sambal kacang, bumbu kacang, gitu ya. Nah hal-hal itu yang harus dibatasi. Terus udah gitu makan, jangan sekaligus berlebihan, sekali makannya dipotong-potong gitu. Tadinya 3 kali sehari nih dikecilin porsinya jadi 5 kali sehari makannya, supaya porsinya lebih kecil, lebih ringan ke lambungnya. Terus misalkan makan jangan menjelang tidur makan. Nah, habis makan tunggu dulu 2 jam baru tidur. Terus udah gitu kurangin makan yang terlalu manis-manis, terlalu pedas. Nah, itu dibatasi juga gitu. Jadi atasi dulu lambungnya. Begitu lambungnya teratasi, baru keluhannya hilang, mereda, jadi kan nggak perlu pakai penggunaan minyak kayu putih. Iya, tapi memang sih sebenarnya kan kalau ibu-ibu hamil kan pakai minyak putih bisa karena pegel-pegel gitu. Dan pegel-pegel kalau dulu bunda itu pegel-pegel bisa diatasi dengan misalkan kalau bunda lebih kayak yoga hamil yang ringan gitu. Karena kadang-kadang punggungnya suka pegel kan gitu. Atau yang itu yang pakai minyak botol aqua dikasih kompres air hangat. Gitu. Dibalur sama kaos gitu ya. Gitu. Dan memang kalau dulu bunda memang membatasi pakai minyak kayu putih. Kenapa? Karena takutnya kan dia panas ya, bikin kulitnya kering. Sedangkan kulit kita kan mau membesar tuh, takutnya jadi stretch mark gitu. Karena terlalu kering kulitnya kan, karena panas terus kan. Penggunaan minyak kayu putih atau balsam itu, gitu. Kalau balsam yang ada kandungan-kandungan anti-inflamasi, anti peradangan, anti nyeri, sebaiknya dihindari. Kalau balsam yang itu dihindari. Iya. Jadi kalau minyak kayu putih masih boleh. Minyak kayu putih, minyak telon. Minyak telon kan kandungannya ada minyak kayu putih dan ada minyak kelapa dan ada kalau nggak salah minyak adas ya. Nah itu boleh minyak telon. Minyak telon, minyak kayu putih itu boleh untuk selama kehamilan. Tapi kalau yang seperti balsam atau koyo atau apa ya yang memang ada kandungan anti nyeri segala macam, itu biasanya ada obat-obat anti inflamasi atau anti peradangan, sebaiknya dihindari pemakaiannya. Gitu. Jadi kalau fix itu fix. Yang itu kan balsam juga itu kan. Iya, tergantung sih. Kalau misalkan pemakaiannya itu memang harus gitu ya, boleh, tapi sangat dibatasi. Jadi jumlah pemakaiannya dibatasi dan keseringannya juga dibatasi. Jadi yang paling direkomend adalah salah satunya adalah minyak kayu putih dan minyak telon. Paling aman lah ya. Nah itu paling aman. Minyak telon apalagi makin buat bayi aja boleh, apalagi buat ibu hamil kan biasanya nggak terlalu panas biasanya. Minyak kayu putih itu paling aman sih dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan pegel-pegel, sakit-sakit, pakai itu bisa. Tapi intinya jangan banyak, jangan terlalu sering. Dan bunda termasuk orang yang alergi sama minyak telon. Iya, makanya anak-anak bunda baru tahu kan? Enggak, anak-anak bunda nggak pakai minyak telon. Dulu udah paksain pakai minyak telon, tangannya pada gatal-gatal di sini. Oh iya itu dia. Gitu. Nah itu dia makanya pemakaian minyak kayu putih, minyak telon itu dilihat juga dari tadi. Kalau sekali sih nggak, kalau sekali sih nggak kerasa. Tapi kalau udah sering pada gatal ininya. Iya. Gitu. Jadi memang dikatakan aman, tapi dilihat dulu. Makanya tadi di awal kan udah sampaikan kalau ada yang hipersensitif dihindari. Gitu. Terus kalau bisa yang dipakai dengan dihirup aja, jangan yang kontak dengan tubuh gitu. Jadi intinya
boleh dan lebih aman lah kalau pakai yang itu. Yang tadi pemakaiannya sesuai indikasi. Kalau memang ini harus pemakaian ya boleh pakai, tapi jangan banyak dan jangan sering. Oke. Udah clear ya, Mam? Sudah kejawab ya? Udah kejawab. Jadi boleh atas indikasi pemakaian yang harus dihati-hati ya. Oke, udah? Udah, singkat, padat, dan berisi. Oke. Sampai sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa podcast selanjutnya. Bye-bye.